Oke ya guys, welcome back to Bang Jul channel ya. Seperti biasa kita membahas solusi bagaimana para pedagang online nih. Video kali ini solusi gimana gitu kan. Ada pembeli kita melakukan metode pembayaran COD tapi dia menolak pesanannya ya guys. Jadi dia pesan ke barang kita dengan metode COD tapi dia tidak melakukan pembayaran di tempat atau menolak pesanan kita. Itu mungkin kalau bagi supplier ataupun reseller tidak menjadikan problem ya guys, tidak menjadi masalah. Namanya dagang ya, pasti tidak semuanya laku juga, kadang ada yang iseng juga ya guys. Tapi kalau bagi dropshipper itu beresiko ya guys, apalagi kalau dropshipper dari Shopee ke Shopee atau dari Tokopedia ke Shopee dengan supplier kita yang jauh, apalagi yang sama sekali istilahnya kita jaraknya jauh ya guys. Kalau kita misalkan sebagai reseller, sebagai dropshipper tapi istilahnya supplier kita dekat, mungkin barang itu tidak akan jadi masalah. Karena ketika dia menolak pesanan, otomatis barang itu balik lagi ke si penjual, ke alamat kita, ke alamat penjual, bukan ke alamat supplier ya guys. Kalau itu ya ke alamat supplier guys. Kalau dropshipper itu ya istilahnya ke tempat pertama barang itu dikirim. Oke. Jadi kalau kita misalkan sebagai dropshipper kan otomatis supplier kita yang ngirim, misalkan dari alamat A ya, sedangkan kita alamat B, otomatis barang itu balik laginya ke alamat A, bukan ke kita, karena kita tidak mengirim apa-apa. Kalau dropshipper kan istilahnya kalian cuma memikirkan penjualan, marketing istilahnya, tidak memikirkan barang, tidak memikirkan pengiriman. Yang penting kalian memikirkan bagaimana produk ini laris terjual gitu ya. Itu beresikonya. Tapi kalau kalian sebagai supplier atau reseller istilahnya ya, itu tidak jadi masalah, barang otomatis balik lagi ke kita pertama mengirim barang itu. Contoh kita misalkan pakai jasa JNT ya, karena kurir yang mengadakan jasa COD itu cuman ada dua. Yang pertama kurir JNT, yang kedua Shopee Express ya guys. Jadi itu dua aja, kalau yang lain belum ada. Tahu ada tahu enggak bakal ada, gak tahu itu ya, tergantung si kurirnya. Seperti JNE, Cepat, Pos dan lain-lain. Kalau pos bisa, cuman nggak lewat Shopee. Kalian tinggal daftar aja ke kantor posnya. Mungkin JNE juga bisa ya, karena teman saya dia mau melakukan pembayaran COD tapi pakai kantor pos, bukan lewat Shopee, tapi dia pembeliannya lewat Facebook atau lewat langsung ya guys, lewat WA. Mungkin itu kalian harus mendaftarkan dulu ke kantor posnya ya, sehingga bisa melakukan pembayaran COD. Nah, yang jadi pertanyaan, ini tidak jadi masalah kalau ada pembeli kita melakukan pembayaran COD tapi menolak, karena barang itu akan balik lagi ke kita ya guys. Alhasil barang tidak ada lagi di kita, biaya juga tidak dikenakan biaya alias free, karena itu adalah kesalahan pembeli ya, bukan kesalahan penjual. Oke. Mungkin bagi kalian para pedagang online, kalau misalkan ada COD itu pertama-tama apa yang harus kalian lakukan? Cek dulu nomornya aktif atau enggak. Kalian bisa cek alamatnya jelas atau tidak, lengkap atau enggak. Mungkin dari situ kalian bisa memahaminya ya guys, sehingga tidak terjadi penolakan COD. Karena banyak juga yang iseng ya, pembayaran COD
banyak yang iseng gitu ya, cuman dia istilahnya mungkin saingan kita atau sama-sama pedagang atau kompetitor kita, entahlah itu siapa. Yang jelas itu akun yang gak jelas ya guys. Oke, jadi bagi kalian penjual Shopee, kalau ada yang melakukan pembayaran COD, kalian kirim aja karena itu tidak beresiko. Lebih baik kalian lebih semangat dengan adanya COD ini, karena bagi para pembeli yang ada di pelosok-pelosok, kita bisa menjangkau ya guys. Jadi kalau dia jauh dari mau metode pembayaran apa mah, jauh ke apa mah, mau metode pembayaran transfer jauh ke ATM ya, dan lain sebagainya. Tapi karena dengan adanya fitur COD ini, dia bisa melakukan transaksi tanpa harus pergi ke ATM, tanpa harus pergi dulu ke Indomaret, karena dia bisa melakukan pembayaran setelah barang diterima oleh si pembeli ya guys. Ini fitur COD ini karena kalian karena penolakan satu, kalian istilahnya jadi semangat. Jangan, justru kalian harus lebih semangat dan harus memahami ya guys. Oke, karena di setiap perjalanan pasti ada namanya luka-liku ya guys. Ada yang namanya naik, ada yang namanya turun. Ketika kita mau naik mungkin akan turun, ketika kita mau turun mungkin akan mendapatkan naik ya. Jadi itu dulu aja ya guys video saya ketika pembeli menolak COD ya guys. Tidak ada masalah karena barang akan balik lagi ke kita. Lama atau lambatnya itu tergantung ekspedisi kita atau kurir yang digunakan si pembeli. Kalau COD itu mungkin ada dua, antara JNT dan Shopee Express ya guys. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, komen, dan juga aktifkan loncengnya ya guys. Dan jangan lupa share juga kalau ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.